terlihat simpel tapi powerful, yaitu apa? Mulai kita berdoa. Pas kita di penempatan, kita ketemu sama orang yang benar-benar nggak sesuai harapan kita gitu kan, Bu. MEP UPH, bincang-bincang membawa pertumbuhan. Oke, shalom semuanya. Balik lagi di Mathematics Education Podcast UPH edisi bulan Maret. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, saya Florenza Meita Situmeang dari Pendidikan Matematika Cohort 2021 yang akan memandu jalannya bincang-bincang kita hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik Readiness to be a Christian Teacher bersama Ibu Oce Dato Apulembang selaku salah satu dosen pendidikan matematika TISI UPH sekaligus salah satu alumni TISI UPH. Yuk kita sapa-sapa dulu. Shalom Ibu. Shalom. Gimana nih Bu kabarnya? Ya, seperti terlihat ya. Pasti sehat, puji Tuhan. Masih sehat ya sampai sekarang. Amin, puji Tuhan masih sehat ya Ibu. Semoga seterusnya pun kita sehat-sehat terus dalam lindungan Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita memulai podcast kita hari ini Bu, kita ada yel-yel dulu nih Bu. Nanti ketika saya berkata MEP UPH, rekan-rekan dan Ibu dapat menjawab bincang-bincang membawa pertumbuhan. Oke, boleh kita coba ya Ibu. MEP UPH, bincang-bincang membawa pertumbuhan. Oke, thank you. Jadi kita akan memulai bincang-bincang kita pada hari ini. Saya mau nanya nih Bu, kan sebagai seorang alumni, pasti Ibu pernah mengalami hidup di asrama. Dari pandangan Ibu, apakah asrama ini cukup membantu Ibu dalam bersiap menjadi seorang guru Kristen ya Bu? Dulunya kan sekarang udah jadi dosen nih Bu. Boleh cerita dikit nggak Bu gimana tuh dipersiapkan mentalnya, kehidupan di asrama gimana pertumbuhannya? Ya, oke. Nah, ngomong-ngomong ya tentang asrama, ya mungkin FYI dulu ya. Kalau Ibu itu bukan baru pertama kali saat itu hidup di asrama gitu ya. Memang saya lalu ya Tuhan berikan sekolah SMA yang memang itu diwajibkan asrama ya, meskipun tinggal rumahnya itu ya keluar pagar asrama, pagar sekolah langsung masuk pagar rumahnya gitu ya, tapi itu tetap semuanya wajib asrama kalau dulu di SMA. Jadi pas masuk di TISI ya wajib asrama itu biasa ya, bukan hal yang baru ya bagi saya dan ada teman-teman saya yang lainnya juga. Tapi kalau ngomong tentang asrama membawa berkat tersendiri ya. Asrama membawa berkat tersendiri bagi kita. Jadi pendewasaannya itu memang adalah yang memang kita dapatkan dari asrama, yang kita tidak dapatkan mungkin tidak secara langsung ya kita dapatkan kalau kita tidak berasrama. Karena namanya juga berasrama tinggal dengan banyak orang ya, banyak karakter, apalagi banyak dari berbagai daerah di Indonesia ya. Itu sih mungkin ada lagi nggak ya ditanyain apa yang mesti digali lagi nih mengenai kehidupan asrama. Nah, kan Ibu ceritakan kalau misalnya udah dari SMA nih udah asrama gitu, jadi masuk TISI juga masuk asrama pun nggak terlalu kaget gitu kan Ibu karena dengan perbedaan-perbedaan yang ada. Terus saya mau nanya nih Bu, perbedaan asrama waktu SMA dengan asrama di TISI itu ada perbedaan atau mirip-mirip aja Ibu? Oke, namanya asrama berarti kan ada yang membentuk asrama sendiri ya. Setiap yang membentuk itu pasti punya kebijakan, aturan yang tersendiri. Jadi tentu berbeda. Kalau dalam soal aturan dulu Ibu asramanya itu waktu SMA nggak boleh keluar asrama kecuali hari Minggu gitu ya, dan hari jadwal pulang gitu ya. Sabtu sekali sebulan boleh pulang ke rumah itu di hari Sabtu, terus balik lagi hari Minggu. Tapi kalau bukan jadwal pulang berarti hari Minggu pagi sudah boleh keluar dari asrama. Selain itu nggak bisa keluar dari asrama gitu ya. Dan asrama kan berada dalam lokasi sama ya, satu lokasi dengan sekolah, bahkan ada yang atasnya asrama, ruangan bawah itu sekolah gitu ya. Nah, kalau di TISI gitu ya, di dormitory UPH
sangat banyak hal yang unik ya. Kalau di sana kan bisa keluar ya kapan saja ya. Hanya dibatasi misalnya kalau exit lipo mesti pakai foam gitu ya. Dan kalau misalnya selama belum exit lipo ya boleh lah ya, tidak perlu menggunakan foam ya. Dan dulu itu waktu saya jam malam itu saya kaget ya. Dulu waktu jam malam saya itu datangnya itu kalau weekdays itu jam 12 malam. Jadi kalau udah jam 12 malam sudah wajib berada di asrama. Ya, sebelum itu ya boleh kemana-mana. Nah, kalau weekend jam 2 gitu ya. Jam 2 sudah harus tinggal di asrama weekend gitu ya. Saya dulu 2 tahunan ya. Itu tinggal di asramanya itu ya. Itu dulu ya masa-masa awal-awal saya asramanya di apartemen Menara Matahari itu di sebelah gedung B ya. Kalau setelah itu tahun ketiga, jadi saya merasakan asrama yang sekarang itu 6 bulan, kurang lebih 6 bulan ya, nggak sampai setahun. Terus saya pernah dipindahkan, tahun terakhir kami dipindahkan ke MYC Residence ya di sebelah sana ya. Nah, itu berbeda sih, saya bersyukur fasilitas tentu beda, sangat banyak. Terus tentu kalau dulu asrama SMA memang banyak yang berasal dari berbagai daerah juga ya. Kebanyakan sih balik adalah yang punya keturunan ya seperti daerah saya kan, saya asalnya Toraja ya. Jadi mereka yang orang tuanya merantau kemana-mana, lahir dan besar di daerah lain, tapi ingin masukin anaknya di asrama ya, sekolah berasrama, mereka akan balik ke sana gitu ya. Kalau lulus tes juga ya masuk. Jadi untuk hidup dengan orang yang berbeda budaya itu ya sudah terbiasa juga ya dibentuk. Kalau di asrama TC, selain daripada aturannya yang berbeda pada umumnya dengan asrama saya sebelumnya, syukurnya itu adalah beberapa hal ya yang kita bisa lakukan. Kalau dulu teman angkatan saya itu kan kami ada beberapa ya dari asrama SMA yang sama. Jadi kita bisa jadi contoh juga tuh awal-awal ya waktu di asrama, di kamar ya tentunya. Contoh kecil ya, sederhana tetapi dibawa ya bahkan sampai sekarang. Dan itu adalah hasil dari asrama. Itu nggak bisa meninggalkan tempat tidur asrama itu tanpa spray yang rapi ya. Jadi kenceng gitu ya, bahkan ngalah-ngalahin bendera kalau dikibarkan. Bendera siap, harus lebih kencang daripada itu ya. Nah, itu, dan kami tuh tidak sembarang, ini dari SMA ya, tidak, kehidupan berasrama itu tidak sembarang meletakkan benda. Tidak sembarang meletakkan pakaian, tidak sembarang gantung-gantung ya di dalam kamar gitu ya. Karena semua ada sebabnya sih, kita tahu, bukan cuma karena boleh dan nggak boleh. Tapi lihat nanti banyak nyamuk, kotor, nggak rapi ya, itu dari SMA ya kita bawanya seperti itu. Jadi itu kita bawa ke asrama pas di TC gitu ya, pas di UPH. Jadi teman-teman yang lain, wow, lihat itu berbeda dan sepertinya itu bagus, maka teman-teman minta diajarin juga seperti apa memperbaiki tempat tidur yang spraynya kencang gitu ya. Nah, alhasil ya itu merambat demi merambat ya, tidak semua sih, tapi itu juga akhirnya mempengaruhi beberapa teman-teman dan akhirnya ya kita lakukan sama-sama ya bareng-bareng. Nah, masalah, jadi kita kan dapat teorinya tuh biasanya di ini ya, dulu ingat mata kuliah FCE ya, bagaimana bertanggung jawab ya dalam hal kesehatan kita ya, kebersihan diri gitu kan ya, tanggung jawab dan diri kita sendiri ya, physical body. Dan itu sebenarnya prakteknya udah dapat tuh ya waktu di asrama. Jadi bisa mandi, kalau teman-teman nggak mandi gitu ya, bisa belajar. Wah, malu kan kalau nggak mandi, itu awal-awalnya ya, apalagi tinggal sekamar berapa orang tuh. Kalau kita di dormitory ya, dulu kami 10 orang satu kamar ya. Sekarang juga masih sama ya. Bagaimana Floren, masih dengar-dengar info masih sama nggak ini sekarang asramanya? Aduh, kalau sekarang kayaknya kurang tahu Ibu, tapi kayaknya ya 10-12 kayaknya. Iya, itu ya masih sama dong ya. Tempat tidurnya susun ya. Tapi semuanya itu membentuk sih.
ya, karena memang namanya juga asrama pasti tidak mungkin 1 atau 2 orang ya, bukan kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, tapi namanya asrama berarti banyak orang. Nah, perbedaan masing-masing orang di dalamnya itulah yang sangat membentuk sebenarnya bagaimana kita belajar hidup bersama dengan orang lain, belajar untuk menekan ego gitu ya, dan bisa berbaur ya, bukan terlalu mengadopsi budaya orang lain gitu ya, tetapi kita bisa sama-sama bekerja sama untuk menentukan budaya mana nih yang akan kita terapkan di dalam kamar kita khususnya ya. Karena biasanya kita dalam kamar, misalnya 10 orang, pasti masing-masing punya budaya tersendiri. Ada yang mengatakan ini area saya nggak bisa diganggu sama sekali, gitu kan ya. Tapi ada tempat tidur yang selalu daerah base camp gitu ya. Jadi base camp dalam kamar itu bahkan dari kamar lain. Nah, bagaimana kita membentuk budaya di dalam kamar kita itu melalui kesepakatan di dalam kamar kita. Jadi memang sangat membentuk ya, kayak satu rumah keluarga kecil di dalam satu kamar, kita harus bentuk seperti apa. Mungkin kalau sekarang boleh dikatakan, oh aturan yang kita pakai itu apa sih dalam kamar kita, yang kamar kita ini sama-sama mesti terapkan ya, kita tetap berpatokan pada aturan yang kita berlakukan di kamar kita. Nah itu mungkin di saat kita merumuskan itu bagian yang sulit ya menurut saya, karena setiap orang akan mengeluarkan budaya masing-masing dan setiap orang itu pasti merasa benar di dalam mempertahankan itu. Nah di sini kita diajar untuk mempraktekkan apa sih sebenarnya yang kita pelajari ya. Jadi mulai dari problem solving, iya, bagaimana kita belajar berkomunikasi, karena kalau dalam kamar kita nggak berkomunikasi dengan baik, tidak terbuka ya, tidak menjadi pendengar yang setia, itu tidak bisa gitu berjalan dalam satu kamar itu. Dan bahkan itu mempengaruhi saya sampai sekarang, bahwa kita kalau dalam satu komunitas ya, kalau kita itu tidak berkomunikasi dengan baik, artinya kita itu biasanya ya ada yang tiba-tiba diam gitu ya, tidak tahu ada apa, terus tiba-tiba diam sendiri. Nah itu kita menjadi tidak tenang gitu ya, dan ingin selalu berusaha untuk bagaimana menyelesaikan, terus kita ajak ada apa gitu ya, berkomunikasi dengan baik, terus mendengarkan apa maksud dia, apa yang menjadi penyebabnya dia diam tiba-tiba. Nah itu saya sih yakin ya, itu dibentuk dari kehidupan berasrama itu sendiri. Dan kalau saya catat di sini adalah itu berbicara mengenai komunitas ya, dan berbicara mengenai kedisiplinan. Saya yakin sih banyak teman-teman yang akan setuju ya dengan kata disiplin ya. Kalau kita di asrama itu pasti ada kedisiplinan, di mana kita mesti mengikuti aturan yang ada, dan kita itu belajar memanage ya beberapa hal di dalam kehidupan kita, waktulah, kehidupannya kita seperti apa, berelasi seperti apa. Jadi banyak hal yang di-manage ya, karena kita juga mesti memanage, menyesuaikan diri untuk bagaimana kita bisa nyaman belajar di dalam kamar kita yang 10 orang yang masing-masing itu punya jadwal belajar berbeda sebenarnya. Dan teman-teman di luar kamar kita itu juga masih bisa datang kapan saja gitu ya. Nah, yang tadi saya bicarakan itu membentuk budaya di dalam satu kamar itu penting, sehingga kita anggota di dalamnya itu bisa berdisiplin untuk sama-sama mematuhi yang kita sepakati. Gitu. Wah, banyak banget ya Bu. Berarti benar-benar kalau di asrama itu kita benar-benar banyak hal yang kita dapatkan, kita benar-benar dibentuk mungkin dari segi mental, bagaimana kita problem solving, budaya-budaya yang baru. Nah, kalau menurut Ibu sendiri nih, menurut Ibu ada nggak sih perbedaan yang Ibu temuin dari guru yang hidup di dalam asrama atau mengalami pertumbuhan di asrama dengan guru-guru yang tidak mengalami kehidupan di asrama gitu, Ibu? Apakah ada perbedaan atau mungkin tidak, atau sama saja? Gimana nih Bu? Oke, wah menarik ya pertanyaannya. Ini jelas-jelas ya, kalau sebagai orang luaran asrama itu pasti selalu mikir ya, membela diri, dan pasti selalu mengedepankan bahwa karena saya lulusan asrama, maka saya akan mengatakan akan beda gitu ya, sangat berbeda.
Tapi jawaban saya memang iya, sangat berbeda sih menurut pengalaman saya ya. Karena saya juga bisa melihat kami bersaudara sendiri, jangankan guru gitu ya. Bersaudara sendiri kan, dari kami bersaudara itu 2 orang ya. 2 orang yang berasrama gitu ya, yang lain tidak. Jadi kita tuh bisa melihat budaya-budaya ya, meskipun lahir dari orang tua yang sama dan dalam rumah yang sama, tetapi ada budaya yang kita bawa sampai sekarang, bahkan dalam dunia kerja. Berarti saya sebagai dalam pendidikan ya, itu terbawa karena hasil pembentukan di asrama sih. Contoh lah ya, mungkin saya bawanya itu bukan penilaian dari diri saya ya. Saya bawanya itu dari penilaian orang luar ya, supaya saya nggak terhitung membela diri ya. Dari komen orang yang mengamati ya, bahwa oh memang beda ya. Kalau memang pernah merasakan asrama dan yang tidak. Satu ya, mungkin adalah kebersamaan sih. Ya, kalau kebersamaan itu ya kayaknya sangat erat. Ya, kalau dulu kami satu angkatan itu berapa ya, nggak sampai 100 ya, sedikit ya. Bahkan saya dalam kelas itu 13 ya, dan tidak sebanyak ini prodinya. Itu sedikit, bahkan kita itu masih menghafal nama satu asrama sampai 3 angkatan ya, atau 2 angkatan ya. Tapi setelah itu berikutnya sudah tidak lagi, karena semakin banyak ya anggota asramanya. Apalagi kalau kita tidak pernah ketemu dalam satu kelas atau bahkan dalam kegiatan yang sama. Tetapi hal yang saya lihat komentarnya adalah kebersamaan itu memang cepat ya, beradaptasi bagi anak-anak yang berasrama ya, yang keluar dari tempat asrama dengan yang tidak ya. Karena kalau biasanya dengan banyaknya kegiatan yang memang mementingkan kebersamaan gitu ya, 24 jam kebersamaan, tentu itu akan membentuk diri sendiri bahwa orang itu cepat bergaul dengan orang lain, rasa kebersamaannya itu tinggi dan kepedulian itu tinggi ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari yang secara general ya, kepeduliannya tinggi. Kenapa? Kalau di asrama kan apa yang terjadi dengan teman kita itu karena memang satu asrama menyebarnya cepat ya. Misalnya kabar dia di lantai 3, terus saya lantai 5 misalnya. Tapi saya bisa tahu kejadian yang terjadi di lantai 3 dengan cepat, apalagi kalau itu berhubungan dengan teman saya. Nah, jadi kepekaan itu pun cepat ya dibentuk dan langsung kayak ingin melakukan sesuatu. Gitu ya, rasa ingin melakukan sesuatu untuk misalnya kejadian tersebut apa gitu. Nah itu yang dimiliki ya, katanya itu cepat ya, karena infonya juga cepat menyebar. Kalau di asrama, ayo yang berasrama, satu info ya kan, bahkan nggak usah info di asrama, info dari kampus, satu info ya, satu isu gitu ya, yang sebenarnya tidak disebarkan. Atau ada satu case kejadian yang terjadi nggak disebarkan, tapi kalau anak asrama itu pasti cepat tersebar ya, cepat semuanya jadi tahu, semua angkatan jadi tahu ya. Nah, hal yang seperti itu juga ada kelebihan dan kekurangannya ya gitu ya. Jadi kalau kelebihannya yang dibentuk sampai sekarang adalah kita itu kalau ada apa-apa ya pasti cepat untuk memberikan informasi dan cepat geraknya gitu ya. Coba kita menggerakkan beberapa alumni misalnya sekali gitu ya, yang sudah berasrama, satu kali digerakkan pasti cepat ya. Apalagi kalau satu orang itu sudah menjadi penggerak. Nah, semuanya dalam persekutuan itu pasti langsung cepat terlibat gitu. Kemudian apalagi ya tadi ya, perbedaannya terus mungkin lebih tough sih ya. Ya, jadi karena saking di asrama tinggal 4 tahun, terus ketemu banyak orang, ada masalah itu, atau baik itu secara pribadinya sendiri dalam menghadapi permasalahannya, terus dengan orang lain tuh bisa tough gitu ya, karena sudah terlalu banyak kali ya ketemu dengan banyak orang dan bisa
terlibat dalam menyelesaikan permasalahan orang misalnya atau permasalahan di luar dirinya, jadi itu sangat membentuk gitu. Dan cepat budaya positif itu, yang positifnya ya, budaya positif cepat tertular bagi kita ini ya anak asrama, jadi kelihatan seperti itu. Dan apalagi ya, salah satunya adalah cepat terbentuk pola. Jadi yang akan ke bawah itu biasanya sudah ada pola-pola tertentu. Misalnya, pola-pola anak asrama secara umum dia akan bawa. Jadi nggak usah tanya latar belakangnya dia itu dulu anak asrama atau bukan, pasti ada aja sifat pola yang ini kayaknya pola-pola anak asrama. Kamu anak asrama bukan dulu? Nah, itu yang akan biasanya orang tanyakan. Jadi katanya kelihatan cepat ya dalam pola berelasi, terus dalam menyelesaikan permasalahan, itu terlihat pola gitu ya, karena mereka biasanya memang memiliki pola ya, karena dalam satu asrama yang sama. Mungkin itu. Oke, thank you Ibu. Jadi perbedaan itu bisa kita lihat ya Ibu, bahwa emang ada perbedaan dari guru-guru yang dulunya dibentuk di asrama dan guru-guru yang sebelumnya itu tidak berasal atau tidak dibentuk dalam asrama gitu Ibu. Nah, sebagai guru kan itu kita memang perlu inisiatif kan Ibu. Dan terus yang kayak Ibu bilang tadi, kalau anak-anak yang dibentuk di asrama itu pasti kepeduliannya tinggi dan lain sebagainya. Saya rasa itu harus ada kalau seorang orang itu punya inisiatif yang kuat dalam diri mereka gitu loh Ibu, berinisiatif untuk melakukan sesuatu, mungkin untuk menolong orang atau mungkin untuk membuat sesuatu yang kayak Ibu bilang harus ada satu aja yang komando, pasti yang lain juga ikut, berarti harus ada inisiatif. Nah, sebagai seorang guru kan kita itu harus jadi contoh bagi buat murid-murid kita, bagaimana kita harus berinisiatif gitu supaya jadi contoh buat murid-murid kita. Tapi banyak gitu sekarang guru-guru itu yang kurang inisiatif gitu Ibu, yang nggak inisiatif, yang dia ke sekolah ya hanya untuk ngajar, habis itu pulang hanya untuk seperti itu, nggak ada inisiatif untuk membuat suatu komunitas atau suatu relasi yang lebih dalam dengan murid-muridnya. Kira-kira bagaimana kita memanfaatkan asrama supaya ketika kita menjadi guru itu kita bisa punya inisiatif supaya kita punya relasi yang baik dengan anak-anak murid kita. Seperti itu mungkin Bu. Jawaban Ibu kira-kira gimana? Oke, wah, good question ya. Kayaknya perlu nih ada topik nih ya, khusus bagaimana supaya kita itu punya inisiatif yang tinggi, terkhusus bagaimana kita sebenarnya adalah berbicara mengenai relasi ya, bagaimana seseorang itu cepat dalam membangun relasi dengan orang lain. Kalau ngomongin seperti itu sebenarnya balik ke diri masing-masing sih ya, karena memang sebenarnya kalau mau dikatakan hidup berasrama kayaknya sangat membentuk ya. Apalagi kita asrama yang memang asrama Kristen. Jadi tentu nilai-nilai yang dipakai di dalam mendidik kita ya, itu disinkronkan dari kampus, di asrama. Jadi nilai yang dipakai itu adalah memang yang sudah diredeem ya. Jadi itu penting kita lihat. Nah, tergantung lagi sih sebenarnya bagaimana respon pribadi itu sendiri dalam menyikapi budaya yang sebenarnya ada budaya yang disengajakan tuh. Budaya yang disengajakan supaya itu dilakukan di asrama oleh penduduk asramanya, dan satu hal ya biasanya kayak mulai dari aturan, terus dikondisikan, terus diwajibkan untuk diikutkan, terus itu dilakukan terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu budaya. Dan itu membawa menjadi lama-lama menjadi sebuah karakter ya, karena itu sudah melekat gitu. Apalagi kalau sudah pemahamannya secara kognitif kita dapatkan juga di asrama, bahkan kegiatan-kegiatan lainnya ya di asrama dan di TC gitu ya. Dan itu kita punya secara kognitif dan kita sudah lakukan secara praktikal. Jadi ini ya, itu sebenarnya bisa menjadi suatu hal yang melekat di dalam diri dan menjadi karakter. Nah, saya sih menyarankan gitu kali ya, bahwa hal-hal yang memang sudah disengajakan atau mungkin ya saya sih bilangnya disengajakan untuk kita lakukan gitu ya, atau mungkin dikatakan diatur ya, diatur peraturan gitu ya di asrama,
Pertama sih mungkin langsung tips kali ya untuk hal ini supaya menjadi outputnya yang tadi adalah kita ikuti. Tapi kalau kita orangnya kan tidak cepat dalam mengikuti satu kebiasaan, maka kita balik kepada kenapa kita harus melakukan itu. Karena saya sih percaya ya, karena sudah melewatinya, bahwa saat bertanya mengapa saya harus melakukan ini, artinya saya berbicara mengenai suatu pengetahuan yang mendasari itu, gitu ya. Maka itu akan membuat saya berpikir positif gitu ya, dan memikirkan ke sana. Oh, jadi kan orang akan memberikan aturan itu karena sudah melalui pengalaman ya, atau bahkan suatu penelitian gitu ya, maka dicoba untuk diterapkan di tempat lain. Nah, maka saya akan mengatur ya, mindset saya tuh akan ke sana, sehingga saya melakukannya itu bukan karena diatur gitu ya, atau aturan yang harus saya lakukan, tapi mindset saya sudah saya ubah, maka saya akan melakukannya itu gitu. Dan tentu keterlibatan itu sangat penting. Keterlibatan di dalam melakukannya, atau bahkan kegiatan-kegiatan yang sudah di asrama, bahkan TC kan banyak tuh kegiatan yang di kolab ya, dan bahkan khusus dari TC atau khusus di asrama. Nah, saya sih percaya ya bahwa itu akan sangat membentuk kita. Jadi bagaimana kita terlibat misalnya dengan sukacita gitu ya, dan happy aja, misalnya jam tidur siang mesti tidak bisa tidur siang karena ada kegiatan wajib gitu ya. Nah, kalau dilakukan, coba dipikirkan, ada happy-nya nggak gitu ya. Kalau kita happy kan berarti sebenarnya itu menjadi suatu kebutuhan ya bagi kita ya, karena kita juga happy dan kita tahu tujuannya itu apa. Nah, hal-hal yang dilakukan secara berulang itu akan membentuk kita. Jadi karena kita sudah lakukan, maka satu kebiasaan, satu budaya, bahkan suatu jadi karakter, karena mindset kita tadi kita juga udah ubah, maka kemanapun kita pergi, kita akan selalu punya inisiatif untuk membangun relasi. Karena kita tahu kalau kita misalnya, kan tadi kita tahu ya secara pemahaman Kristen, bahwa memang kita tuh pada dasarnya diciptakan itu adalah makhluk yang berelasi. Maka kemana kita pergi, karena kita sudah mengikuti budaya-budaya yang disengajakan awalnya dan jadi suatu habit, jadi karakter dalam hidup kita, maka kemanapun kita pergi, pasti selalu cobalah kita pikirkan kembali ke diri sendiri, apakah tidak ada sama sekali ya keinginan untuk membangun relasi itu. Karena saya pikir bahwa itu natural ya sebenarnya, karena Tuhan berikan itu kepada kita untuk berelasi. Maka jangan ditolak. Ya, jangan ditolak, karena sesuatu hal positif yang selalu kita pendam atau kita tekan. Sebenarnya ada keinginan, tetapi kita tekan. Kita tekan dengan berbagai alasan. Misalnya saya tolerir dengan hal yang lain. Saya masih sibuk. Aduh, saya nggak bisa. Padahal dari hati kecil kita tuh ingin. Kenapa? Karena sebenarnya itu sudah dibiasakan tuh dalam hidup kita dan kita tahu. Tapi kita tekan. Nah, akhirnya kita tidak memunculkan itu. Tapi kalau kita mengikuti, gitu ya. Ya lakukanlah gitu ya. Dan memang hal yang kita bawa biasanya, kita awalnya sangat introvert di asrama, ya sebenarnya itu sangat menuntut kita untuk bisa ekstrovert. Ya, dulu saya juga termasuk orang yang introvert ya untuk beberapa hal. Saya seperti ini, tapi untuk diri saya sendiri tuh saya nggak akan mau gitu ya mengeksplor keluar. Tapi ada hal-hal gitu ya yang mesti kita pikirkan, bahwa kita itu mesti membuka diri buat orang lain. Nah, di saat kita membangun relasi dengan orang, kita belajar mendengarkan orang gitu ya, karena sebenarnya mendengarkan itu adalah suatu hal yang bagus ya, bahkan dituntut ya bagi kita, karena dua telinga satu mulut gitu ya. Saat kita mendengar, banyak mendengar misalnya orang lain, maka orang yang kita dengar itu merasa diterima. Jadi ada relasi langsung ya, kenyamanan dengan orang yang lawan berbicara kita ya, kenyamanan, sehingga relasi itu ada. Nah, relasi harus, namanya relasi itu harus dipupuk. Jadi kita tuh tidak bisa hanya, oh ya saya berkenalan dengan Florensa,
Oke, yang itu sudah kenalan, saya sudah pernah curhat-curhatan dengan Florensa. Setelah itu saya misalnya beberapa bulan tidak berkomunikasi dengan Florensa, atau 1 bulan saja saya nggak berkomunikasi dengan Florensa, maka kan pasti ada yang missing, ya, ikatan emosi jadi renggang kembali. Nah, saya sih percaya karena kita berkehidupan berasrama, maka kita itu pasti mulai dari hal kecil. Di dalam kamar mesti belajar untuk membiasakan diri kita untuk mau menyapa teman kamar. Minimal mulai saat kita bangun pagi kita menyapa teman kamar, terus menanyakan kabarnya, apa yang terjadi gitu ya. Meskipun apalagi kalau kita beda kelas gitu ya. Belajar untuk menyapa orang lain. Nah, itu dibentuk sebenarnya. Bedakan dengan kita itu kalau misalnya bangun tidur langsung sibuk dengan diri kita sendiri, terus langsung go ke kampus, terus balik lagi. Nah, maka itu akan sangat berbeda. Tidak menghidupi kehidupan berasrama, ya. Jadi kehidupan berasrama itu mesti dihidupi kali ya, supaya nilai-nilainya itu kita bisa adopsi dan kita juga bisa belajar untuk membangun relasi dengan orang lain. Gitu, Florence. Oke, jadi inisiatif itu bisa kita bangun mulai di kehidupan asrama itu dengan mungkin menyapa teman kamar kita atau menyapa orang-orang di sekitar kita gitu, tanpa harus menahan apa yang ingin kita keluarkan dari hal-hal baik yang ingin kita keluarkan dari dalam diri kita. Nah, pertanyaan terakhir nih dari saya buat Ibu, kira-kira inisiatif yang dimiliki guru Kristen itu perbedaannya apa gitu dengan guru-guru lainnya? Yang harus dimiliki inisiatif yang harus dimiliki guru Kristen dengan guru-guru lainnya itu perbedaannya itu ada atau gimana menurut Ibu? Ini dalam hal apa nih? Dalam hal kita sebagai guru di sekolah, Ibu, kira-kira inisiatif yang dimiliki itu ada dititik beratkan atau mungkin ada bedanya gitu? Oke, terima kasih. Mungkin secara umum ya, banyak part ya yang mesti kita perhatikan, bahkan seluruh part itu sebagai seorang guru Kristen mesti perlu diperhatikan, bukan hanya di dalam pembelajaran kita ya, materi menyiapkan pembelajaran kita sehari-hari ya, bukan hanya itu gitu ya, tetapi lebih daripada itu kan. To teach is salah satunya adalah to touch life ya gitu ya. Jadi inisiatif yang perlu adalah saat kita membangun relasi, mungkin kalau kita belum memberanikan diri untuk menyapa atau bahkan terlibat di dalam mengambil tindakan secara langsung ya, secara nyata ya, di dalam setiap pergumulan yang dialami oleh rekan maupun murid kita gitu ya. Mulai dari hal terlihat simple tetapi powerful gitu ya. Terlihat simpel tapi powerful, yaitu apa? Mulai kita berdoa. Nah, mendoakannya apa yang kita lakukan ya, terkhusus kita jadi guru, sebenarnya tidak mesti menunggu jadi guru Kristen ya, jadi guru di sekolah ya, tapi mulai saat kita masuk ya di dalam dipersiapkan menjadi seorang guru, itu belajar menjadi pendoa gitu ya, belajar mendoakan, mulai dari mendoakan murid kita gitu ya, rekan kita ya, ada rekan-rekan kita di sekolah, bahkan setiap warga sekolah, bahkan juga bisa nanti merambah ke orang tua gitu ya, orang tua siswa. Kenapa? Bukan asal ya, tetapi saya menghidupi itu gitu ya, maksudnya saya percaya gitu ya, doa itu penuh kuasa gitu ya. Kenapa? Karena di dalam doa itu tidak dalam permintaannya, bukan fokus pada permintaannya, tetapi motivasi kita juga iya, dan kita lakukan dengan iman. Karena melalui berdoa dan belajar mendoakan orang lain di luar kita pun, itu Tuhan bekerja luar biasa gitu ya. Pertama itu bagi saya, misalnya saya yang mendoakan murid saya, berarti sebenarnya yang diubahkan pertama itu saya sih yang merasakan. Ya, di saat saya setiap hari berdoa buat murid saya, atau bahkan dulu pernah ngalamin ya, berdoa khusus untuk 1-2 orang ya, misalnya di dalam kelas saya, itu saya sih yang pertama gitu ya, merasakan oh Tuhan bekerja dalam hidup saya itu apa
ya, dan saya merasakan dulu. Jadi saya akhirnya diberikan hikmat ya, merasakan pengalaman yang lalu ya, untuk menghadapi murid-murid yang luar biasa itu seperti apa gitu ya. Nah, dan melihat Tuhan bekerja itu ya di dalam hidupnya juga itu ya bagaimana ya, mungkin mengharukan lah bagi saya sendiri ya, melihat kuasa Tuhan ya, yang Tuhan bisa izinkan saya untuk bisa melihat itu. Saya sih pikir kalau saya nggak berdoa gitu ya, pasti saya nggak bisa melihat gitu. Tuhan tetap selalu bekerja ya, selalu bekerja ya buat setiap orang, selalu menolong setiap orang. Cuman sayangnya itu kalau tidak berdoa, maka saya itu tidak bisa melihat apa yang Tuhan kerjakan dengan baik ya. Itu sih mungkin ya, karena kalau yang lain-lainnya pasti kita sudah tahu semua ya, maksudnya harus mempersiapkan inisiatif dalam hal menyapa siswa, otomatis lah ya, seorang guru ya tentu menyapa siswa. That's why kita di sekolah-sekolah itu, guru itu di pagi hari guru ada yang bertugas kan, jadi piket dan menyapa siswa di depan pagar. Nah kan, karena memang sapaan itu seperti yang tadi saya bilang, bahwa saat kita disapa oleh orang lain ya, itu komunikasi, itu kita membawa sukacita yang tersendiri bagi kita karena kita merasa diterima. Dan itu yang memang dirasakan oleh murid-murid ya, kesaksian murid-murid di sekolah dan orang tuanya ya, saat kita itu terjun ke sekolah, bahwa di sekolah kita itu disapa siswanya pagi-pagi, jadi sudah langsung diberikan senyum gitu ya, dan mereka merasa disambut gitu ya, diterima di sekolah itu, dan hari itu happy dianya ya, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu belum dengan yang di dalam kelasnya seperti apa. Itu sih mungkin, Floren, kalau ada pertanyaan mungkin. Sudah cukup jelas Ibu. Jadi hari ini saya dapat banyak insight banget dari bincang-bincang bersama Ibu, bagaimana kita dalam asrama itu benar-benar kita dibentuk supaya kita bisa siap menjadi seorang guru Kristen, dan yang paling utama bagaimana balik lagi ke diri kita, bahwa kita harus memiliki inisiatif yang kuat untuk membangun hubungan dengan Tuhan terlebih dahulu, agar Tuhan yang menuntun kita agar menjadi guru-guru Kristen yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan bagaimana kita memperlengkapi murid-murid yang Tuhan percayakan kepada kita, dan tidak lepas dari bagaimana pengalaman-pengalaman kita hidup di dalam berasrama. Mungkin kalau case yang pertama itu Bu, misalkan kita itu waktu hidup di asrama kita ketemu sama orang yang satu circle, sefrekuensi gitu kan Bu. Nah kita kan bisa nunjukin gimana diri kita, dan biasa kan kalau kita satu circle gitu kan Bu, ya gimana ya, kita ngerasa kita bertumbuh gitu sama mereka. Sedangkan pas kita di penempatan, kita ketemu sama orang yang benar-benar gak sesuai harapan kita gitu kan Bu. Dan kita gagal bangun komunitas komunikasi gitu kan Bu, dan kita gagal ngerasa kita nggak bertumbuh. Apa itu termasuk kegagalan kita nggak bisa ngambil hal positif saat kita di asrama gitu Bu? Oke, wow, case yang sangat bagus ya. Nah, memang ya, tadi kan awalnya adalah bagaimana kita berelasi ya, membangun relasi ya dengan orang lain ya. Kalau kita di asrama memang betul serasa satu frekuensi, sefrekuensi, dimana tidak sama-sama divisi. Dapatkan ya contoh lah ST gitu ya, beberapa yang membekali pemikiran kita sebagai seorang calon guru Kristen yang sama, terus dengan budaya-budaya yang sama, terus tinggal di asrama yang sama, berarti aturan dan segala kebijakan di asrama itu sama. Jadi sefrekuensi memang ya. Dan kita itu merasa bertumbuh. Nah, tantangan yang berat adalah ya bagaimana saat kita sudah penempatan. Kata orang, kalau sudah penempatan, ada sih yang celetuk begini, kalau sudah penempatan masuk dunia kerja, welcome to the world. Ya, artinya selamat datang di kehidupan yang nyata. Bahwa di kehidupan nyata itu tidak semuanya baik-baik saja. Tidak semua kita itu hidup yang frekuensinya sama. Justru kita akan justru kita mesti membuka mata kita ya, bahwa hidup itu tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana saat saya penempatan itu, justru saya menghadapi banyak itu, saya merasa tidak bertumbuh. Nah, perlu dilihat apa sih tatanan kita saat kita bertumbuh. Kita melihat
indikator kita katakan kita bertumbuh itu apa? Bertumbuh itu kan lewat proses, itu adalah proses ya, bertumbuh ya, jadi tidak instan ya, pasti dimakan oleh waktu gitu ya, ada proses. Nah tentu dalam proses itu banyak hal yang dihadapkan ke kita dan bagaimana kita melewatinya ya, itu baru kita dikatakan kita bertumbuh atau tidak gitu ya. Kalau kita bisa melewati itu, menyelesaikannya dan melewatinya dengan baik, kita naik level kan, berarti kita bertumbuh. Nah kalau kita menghadapinya aja merasa tidak bisa menghadapinya dan bahkan tidak melakukan apa-apa, maka tidak akan menghasilkan pertumbuhan gitu ya. Nah jadi gagal dong. Justru di saat kita sudah penempatan keluar itu ya, kita harus tetap ya membangun relasi dengan teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Mungkin itu kali ya salah satunya. Tetap bangun relasi dengan teman-teman yang satu frekuensi dengan kita. Jadi jangan sampai sudah sibuk masing-masing saat penempatan. Kedua adalah kita harus berpikiran bahwa ya selamat datang di dunia yang tidak satu frekuensi. Tidak semuanya itu satu frekuensi dengan saya. Jadi kalau pas ada hal-hal yang kita hadapi, bahkan kita bisa tidak satu frekuensi dengan teman yang sama-sama lulusan dengan kita loh. Itu bisa terjadi. Nah, mungkin hal yang perlu kita lakukan adalah kita bisa mengontrol diri kita sendiri untuk bagaimana itu tidak menjadi impulsif dalam menindaki suatu hal. Ya, tidak impulsif. Jadi tidak langsung ngomongin apa, tidak langsung ngejudge ya. Dan berkomentar terlalu banyak, tetapi mari menjadi reflektif ya. Lawan dari impulsif ada reflektif. Jadi kita melihat dulu, mempelajari apa yang terjadi dan apa yang harus saya lakukan. Nah di saat kita memikirkan apa yang terjadi dan seharusnya seperti apa dan apa yang harus saya lakukan, nah kita juga jadi bertumbuh kan, dan diingatkan kembali akan hal-hal yang sudah kita pelajari dan kita lalui waktu kita di asrama, bahkan di kampus. Jadi kita bisa tahu kita harus bertindaknya seperti apa. Jadi kita itu tidak langsung menilai diri kita itu bahwa kita tidak bertumbuh. Justru di saat-saat itu pun dalam menggumuli itu, Tuhan pasti bukakan mata kita, dan bahkan kita bisa mengambil suatu tindakan yang akhirnya kita katakan terima kasih Tuhan buat case atau buat permasalahan yang saya hadapi. Tuhan mampukan saya dan saya bisa melewati itu dengan baik ya, dengan pertolongan Tuhan, dan alhasil saya dikatakan bisa bertumbuh ya di dalam hal kecil itu gitu ya. Jadi bertumbuh itu dinilai, itu dilihat saat kita bisa melewati itu gitu dengan baik. Dan seperti tanaman kalau mau bertumbuh semakin tinggi sebenarnya akan berasa lebih kencang anginnya. Padahal misalnya angin yang sama, tetapi karena dia semakin tinggi, makanya dia itu merasakan betapa kencangnya anginnya ya. Nah kalau kita tanaman itu semakin tinggi, berarti makin merasakan udara luar itu semakin banyak gitu ya. Kalau kita semakin Tuhan izinkan kita untuk memberikan suatu masalah untuk membuat kita itu naik level, maka semakin naik juga tingkatan level permasalahan yang kita hadapi gitu. Jadi saya percaya sih setiap orang pasti akan menghadapi masalah, karena ya Tuhan itu ingin setiap orang bertumbuh gitu. Wah keren ya pertanyaannya, case-nya, saya aja sendiri langsung mengingat gitu ya. Mungkin next ya. Baik Bu, terima kasih Bu jawabannya. Oh ya Bu, mungkin ada lanjutan sih. Ini case-nya justru kebalikannya gitu Bu. Tapi saya mau ngambil kesimpulannya bener atau enggak gitu. Jadi kalau misalkan case-nya kebalikannya, misalkan di waktu di asrama kita justru ngerasa gagal. Teman kita cuman dia aja gitu, kayak cuman 2-3 orang. Tapi ketika kita penempatan, ternyata kita bisa bangun relasi yang lebih banyak gitu.
mulai dari misalkan bilanglah guru-guru senior, bahkan sampai anak-anak murid, kita ngeluarin kepribadian kita yang ceria, bisa berkomunikasi gitu Bu. Itu mungkin nggak sih Bu sebenarnya kayak yang Ibu bilang, kita berarti kemungkinan nggak sih waktu di asrama kita kurang terbuka gitu Bu? Enggak Bu? Wow. Semakin ini ya menarik ya, karena memang hal yang dilalui dan itu bisa terjadi berbeda-beda pada setiap orang gitu ya. Nah, apakah itu saya waktu di asrama kurang terbuka gitu ya, tapi saya bisa waktu penempatan saya bisa ceria. Nah, sebenarnya itu merambah ke psikologi ya. Jadi kita bisa melihat sebenarnya kan namanya waktu. Kalau saya sih mikirnya waktu akan memproses setiap orang. Jadi kalau misalnya meskipun dia, kan kita tidak bisa tahu bahwa alasannya itu, apakah dia dulu kurang terbuka waktu di asrama, jadi dia penempatan seperti itu, atau malah sebaliknya. Saya sih nggak mau mengatakan seperti itu, karena contoh lah ya, kalau waktu kita di asrama, teman kita yang satu asrama dan kita, terus nanti kita penempatannya berbeda dengan teman kamar ya, banyak tahu kan tentang kita, terus kita penempatan berbeda. Suatu masa di mana ada diberikan kesempatan untuk kita bertemu dan berpartner kerja, atau bahkan nggak usah berpartner kerja, tinggal dalam suatu lokasi yang sama, dan akhirnya kita balik lagi ya untuk membentuk komunitas kita di situ. Pasti dia bisa mengemukakan ya perbedaan-perbedaan kita sebelumnya dan yang sekarang. Ya karena itu tadi ya, lingkungan gitu ya, kalau kita melihat ya situasional faktornya gitu ya, lingkungan ya, terus tanggung jawab, tempat ya di mana kita berada itu bisa membentuk kita. Mungkin waktu di asrama misalnya kurang terbuka karena lingkungannya, misalnya teman dekatnya, teman kamarnya, atau bahkan teman kelasnya, teman PA-nya itu tidak memberikan ruang bagi dia untuk dia bisa terbuka gitu ya. Jadi karena tidak memberikan ruang itu, maka tidak ada kesempatan ya, tidak ada kesempatan, akhirnya ya terlihat bahwa dia tidak terbuka gitu. Tapi masa di mana dia penempatan, ada kesempatan, ada ruang yang diberikan, itu kan, jadi dia bisa terbuka. Nah, kalau mau dikatakan sih selain daripada kesempatan ya, kalau mau dikatakan setiap kita itu kan cara kecepatannya itu berbeda-beda ya. Kecepatannya itu berbeda-beda. Ada saat di mana dia akan semakin didewasakan gitu ya. Dan ada saat di mana dia itu meresponi dengan lambat gitu ya, apa yang dihadapkan dengan dia. Jadi itu sebenarnya masing-masing levelnya setiap orang sih ya. Yang penting itu adalah orang itu bagaimana memberikan respon yang tepat. Menjawab nggak nih pertanyaannya? Sangat menjawab Bu. Terima kasih Bu. Jadi jangan nahan-nahan ya untuk memulai membangun relasi, jangan ditahan, tapi jangan juga langsung jadi membuat orang kaget kalau misalnya tiba-tiba langsung kita seperti apa pembawaannya. Tapi biarkanlah kita itu berproses gitu ya, melewati itu. Yang penting kita itu selalu keinginan untuk belajar terbuka, membuka diri bagi orang lain gitu ya. Membuka diri bukan cuma langsung curhat sama orang lain ya, tetapi bagaimana kita mau memulai membangun komunikasi dan orang lain, membangun relasi dan orang lain sedikit demi sedikit. Terima kasih buat pertanyaan dari
kakak-kakak, rekan-rekan, dan jawaban dari Ibu yang begitu sangat memberkati, semakin menguatkan kita bagaimana kita harus memilih bagaimana kita itu memiliki pengalaman itu, kita pasti akan ada pengalaman, akan ada proses yang membentuk kita, jadi kita harus siap dan menjalani semua itu, dan kembali lagi kita menyerahkan itu semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Ibu buat bincang-bincang hari ini. Mungkin ada closing statement dari Ibu? Oke, terima kasih Floren ya. Sebenarnya topik yang sebenarnya nggak cukup ya. Mesti berseri kayaknya podcastnya kalau ngomongin tentang ini ya, karena banyak hal-hal ya yang di dalamnya kita pelajari dari kehidupan kita berasrama. Belum lagi ngomongin tentang suatu program, misalnya sekolah atau program ya kayak seperti kita ya, kampus ya, pendidikan guru terkhususnya, terus yang dikoneksikan, dikolaborasikan dengan kehidupan asrama itu ini lagi tuh ya. Mesti kayaknya beberapa seri nih podcastnya ya. Nah, kalau dari saya sendiri ya, kehidupan berasrama ya, terkhusus bagi kita sebagai calon seorang guru, jangan pernah untuk menyesali kehidupan berasrama, tetapi nikmatilah setiap momen, bahkan setiap detik kehidupan berasrama sekaligus kehidupan perkuliahan itu seperti apa, karena percaya setiap proses di dalamnya itu sangat membentuk kita dan selalu Tuhan mendatangkan kebaikan untuk itu. Maka saya memiliki pesan ya buat kita semuanya, terkhususnya yang kita sebagai seorang calon pendidik Kristen yang berasrama, mari kita trust and obey ya untuk apa yang kita mesti lalui di dalam kehidupan berasrama kita dan kuliah kita. Follow the rule ya, dan keep on the track. Serta hal-hal yang mesti kita miliki adalah suatu inisiatif dan care buat hal-hal yang terjadi di sekitar kita. Thank you. Baik, terima kasih Ibu. Jadi melalui podcast kita hari ini, balik lagi saya mengambil banyak pelajaran gimana kita dibentuk asrama, gimana nanti kalau terus dari pertanyaan rekan-rekan, gimana kalau misalnya nanti ketika kita terjun di lapangan langsung kita merasa gagal, kita merasa kurang mampu, atau kita merasa sudah terlalu baik, ternyata ada hal-hal yang kurang, tapi itu semua namanya proses yang harus kita jalani untuk kita menjadi seorang guru Kristen yang sejati gitu. Oke, terima kasih Ibu buat bincang-bincangnya hari ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di podcast bulan April. Tuhan Yesus memberkati.